Abdullah Sanusi Hananjudin atau dikenal Has Hananjudin, sang elang dari bumi Laskar Pelangi, seorang sosok pahlawan dan bupati asal Pulau Belitung. Beliau merupakan tokoh yang telah banyak berjasa sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, ada arti lain juga dari Abdullah Sanusi atau As dalam nama tersebut. Pahlawan kebanggaan Belitung ini adalah orang yang sangat pintar. Kepintarannya membawa namanya terdengar hingga ke kuping Presiden Insinyur Soekarno. Presiden Soekarno menjuluki As dalam nama beliau adalah Academic Center karena Hananjudin ini adalah orang cerdas. Haji Abdullah Sanusi Hananjudin lahir pada tanggal 5 Agustus 1910 di Tanjung Tikar, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung. Pada 1931, ia menempuh pendidikan di Sekolah Pertukangan di Manggar, Belitung Timur. Setelah lulus, Hananjudin ditetapkan sebagai karyawan teknik dan ditugaskan di perusahaan Belanda, GMB. Dari GMB, karirnya kemudian berlanjut ke salah satu perusahaan Belanda juga, yaitu NV Nibem di Pulau Bintan. Namun, setelah dilakukan tanda tangan kontrak kerja di NV Nibem, Hananjudin ditarik kembali ke Belitung. Setelah itu, ia pindah ke Bandung dan bekerja di Walter & Co. Di kota inilah Hananjudin mulai merambah ke dunia politik dengan tergabung dalam Partai Indonesia Raya, Parindra. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada 1942, Hananjudin pindah ke Malang dan tergabung dalam Ozawa Butai, Satuan Permukaan Darat Jepang, di mana ia dipercaya menjadi Hancho, pemimpin kelompok. Setelah 3 tahun, Ozawa Butai dibubarkan seiring dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Beberapa waktu setelah Indonesia merdeka, kelompok pemuda bagian udara yang dipimpin oleh Hananjudin bergabung bersama Badan Keamanan Rakyat Malang. Kelompok ini kemudian berubah nama menjadi Divisi 3 Jawa Timur. Setelah itu, pada Oktober 1945 dibentuk BKR Udara, BKRO Malang, yang kemudian berubah nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Di BKRO Malang, Hananjudin diangkat sebagai pelaksana teknis lapangan, di mana ia bersama dengan teknisi lain mampu memperbaiki pesawat peninggalan Jepang, yaitu Chukyu 003 dan Chukyu 004. Pasca jatuhnya Surabaya ke tangan sekutu, pada 12 November 1945, Panglima Divisi 3 membuka sekolah militer yang berjalan selama 2 bulan. Hananjudin pun mengikuti sekolah tersebut dan lulus dengan pangkat Letnan 1 TKR Angkatan Darat. Dengan pangkat barunya, Hananjudin ditugaskan sebagai Komandan Pertahanan Teknik Udara Pangkalan Bugis pada Januari 1946. Sebagai komandan, perjuangan beliau berawal dari teknisi pesawat udara dan pesawat rampasan Jepang. Setelah revolusi kemerdekaan, beliau bersama para pemuda Jawa Timur merebut Pangkalan Bugis dari tangan Jepang, termasuk pula merebut Gedung Concordia, penjara Lowokwaru, dan beberapa kantor pusat pemerintahan Jepang. Beliau berhasil menguasai 72 buah pesawat Jepang dan 275 pucuk senjata peninggalan Jepang. Hananjudin juga berhasil memperbaiki pesawat pengebom Soke Ki-48 dan memberikan pesawat Chukyu kepada Sekolah Penerbangan Darurat Yogyakarta. Setelah itu, pada 9 April 1946, Hananjudin diberi pangkat Opsir Muda 3 atau Letnan Muda Udara oleh Komodor Udara Surjadi Surjadharma. Ketika meletus agresi militer Belanda I pada 21 Juli 1947, Pangkalan Bugis dibombardir oleh Belanda, dihujani tembakan selama 8 jam. Pertempuran itu termasuk dipimpin beliau bersama 60 anggotanya. Hananjudin dan anggota teknik lainnya berhasil menyelamatkan 15 pesawat terbang yang ada di Pangkalan Udara Bugis. Agustus 1947, Hananjudin kemudian dipercaya untuk menjadi Komandan Pertempuran Sektor 1 STC-3 Front Malang Timur dan Komandan Pertempuran Sektor 2. Selama agresi militer Belanda I berlangsung, Hananjudin terus memperjuangkan Indonesia bersama dengan anak buahnya. Sampai akhirnya pada 17 Januari 1948, Perjanjian Renville ditandatangani. Sayangnya, dampak dari perjanjian ini adalah ditarik mundurnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Akibatnya, Hananjudin harus pindah dari Malang Timur ke Tulung Agung
di mana ia ditugaskan sebagai Komandan Detasemen Komando Daerah Pertahanan Perigi dan mengawal Pangkalan Udara Campur Darat. Saat sedang mengampu jabatan tersebut, Hananjudin kembali terjun ke medan pertempuran ketika agresi militer Belanda II berlangsung pada 19 Desember 1948. Sebagai komandan, Hananjudin memimpin pasukannya di sektor Watulimo. Selama lebih dari 2 jam, militer Belanda menyerang dari laut dan Belanda menghujani tembakan dari pantai Perigi untuk melakukan pendaratan. Saat itu, pasukan Hananjudin berjibaku mengcounter serangan tersebut, bekerja sama dengan armada Angkatan Laut RI. Untuk menghadapi serangan Belanda, Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintah seluruh angkatan perang RI untuk melakukan perang gerilya. Hananjudin dipercaya menjadi komandan Onder Distrik Militer Pakel hingga agresi militer Belanda II berakhir pada 20 Desember 1948. Pada pertempuran tersebut, 2 anggota Hananjudin gugur, yaitu Pradami Saji dan Prato Sutrisno. Mereka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Trenggalek. Setelah dilangsungkan konferensi meja bundar KMB pada 27 Desember 1949, Pangkalan Udara Bugis Malang diserahkan dari Belanda kepada Angkatan Udara RI. Setelah itu, Hananjudin pun kembali ke Malang dan menjabat sebagai Kepala Jawatan Teknik Udara Pangkalan Udara Bugis. Haji Abdullah Sanusi Hananjudin beberapa kali memimpin pasukan sebagai komandan. Di Surabaya pada tahun 1950, di Subang tahun 1951, di Bandung 1952, dan Perwira APU 3 MBAU Jakarta tahun 1954. Beliau cukup banyak berganti jabatan hingga tahun 1967 menjadi perwira menengah DP di staf Lanuma Abdurrahman Saleh, Malang. Kiprahnya di level nasional semasa hidupnya membuat dirinya dianugerahi 14 penghargaan bintang jasa dari TNI dan pemerintah. Di antaranya, bintang gerilya karena kemahirannya dalam strategi gerilya dan penghargaan tertinggi bintang Garuda. Ketika peperangan melawan bangsa penjajah telah usai, tahun 1967 atas permintaan masyarakat Belitung saat itu, Hananjudin menjadi Bupati Belitung hingga tahun 1972. Saat beliau menjabat, pembangunan di segala bidang digalakan. Tak hanya itu saja, Pak Longhanan. Begitu sapaan masyarakat Belitung, beliau sebagai bupati pernah datang ke sebuah hajatan, bukan sebagai tamu undangan, tetapi penghulu gawai. Dalam buku berjudul Memenuhi Panggilan Rakyat, karya Haril M. Anderson, menunjukkan foto Pak Longhanan membantu warga mencuci piring di sebuah acara hajatan. Selain itu, Pak Longhanan juga terlibat dalam proses pengusulan Bangka Belitung menjadi provinsi. Hananjudin kemudian meninggal pada 5 Februari 1995 saat masih berusia 84 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kesatria Tumbang Ganti di Jalan Jenderal Sudirman, Tanjung Pandan. Untuk pengenang jasanya, namanya kemudian diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional khas Hananjudin Tanjung Pandan dan Pangkalan TNI Angkatan Udara HAS Hananjudin.